Halo guys, jumpa lagi dengan kami dalam tugas pengelolaan lab kimia. Di sini, kami akan menjelaskan tentang inventaris bahan kimia. Teman-teman, belajar kimia itu asik loh. Yuk, ikuti penjelasan kami. Bersama Arifudin Diki Suendra Wigo, Ilviana Manda, dan juga Emma Srianti Birif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilviana Manda dengan NPM 202384204004. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada tugas yang diberikan oleh Ibu Novike Bella Sumanik pada mata kuliah pengelolaan laboratorium. Oke, kita masuk pada langkah-langkah dalam mengamankan bahan kimia. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan keamanan fisik, yang kedua menetapkan izin akses, yang ketiga mempertanyakan kehadiran orang yang tak dikenal di laboratorium, dan yang keempat mengunci pintu laboratorium jika tidak digunakan, yang kelima mematuhi prosedur keamanan termasuk mengganti bahan dan mengamankannya jika tidak digunakan. Yang keenam, melarang penggunaan bahan dan fasilitas laboratorium tanpa izin. Yang ketujuh, memasukkan masalah keamanan dalam inspeksi laboratorium. Yang kedelapan yaitu membangun protokol pelaporan masalah keamanan. Ternyata teman-teman, pada kegiatan membeli bahan kimia tidak sembarangan loh. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada kegiatan membeli bahan kimia. Di antaranya yaitu, yang pertama, sebelum membeli bahan kimia, harus menganalisis masa pakai dan biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, harus memikirkan biaya penanganan bahan kimia dari segi manusia. Yang ketiga, biaya penanganan buangan atau limbah harus diperhitungkan. Yang keempat, analisis awal dibutuhkan agar pesanan tidak double dan bahan kimia yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Yang kelima, pemesanan bahan kimia harus sesuai kebutuhan dan lebih baik dalam wadah kecil. Dan yang keenam, lembaga atau instansi perlu meminimalkan jumlah bahan kimia yang diterima harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk membatasi biaya pemeliharaan maupun pembuangan bahan kimia yang tidak diperlukan. Tidak hanya membeli saja, tetapi memesan juga perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu perlu mencari tahu terlebih dahulu apakah bahan kimia yang akan dibeli sudah tersedia pada laboratorium lain. Yang kedua, harus menghitung jumlah minimum yang diperlukan dalam melaksanakan eksperimen. Yang ketiga, mengetahui ukuran wadah yang sesuai untuk di area tempat digunakan atau menyimpan bahan tersebut. Yang keempat, harus memikirkan cara mengelola bahan kimia yang akan dibeli. Yang kelima, apakah ada resiko kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia secara sengaja? Dan yang terakhir yaitu memikirkan pengelolaan limbah dengan sangat baik. Kita lanjut pada materi berikutnya yaitu menerima bahan kimia. Terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menerima bahan kimia. Yang pertama yaitu melatih pegawai di ruang penyimpanan, tempat bongkar muat, dan tata usaha. Yang kedua yaitu ruang penerima bahan kimia harus dilengkapi dengan alat yang sesuai. Yang ketiga, saat paket bahan kimia diterima harus segera dibuka dan diperiksa untuk menginformasikan pesanan dan memastikan bahwa segel wadah dalam keadaan baik dan aman. Yang keempat yaitu apabila menerima bahan kimia yang tidak dikemas secara aman, maka segera buka kemasan dan disimpan bahan reaktif yang dikirimkan dalam wadah logam bersegel. Yang kelima, jika bahan kimia yang diterima dalam kondisi baik, maka kirimkan dengan aman di dalam fasilitas. Yang keenam, apabila pegawai pengiriman tidak melakukan penanganan bahan kimia sesuai standar fasilitas penerimaan, segera perbaiki dan cari pengangkutan atau dapat mencari pemasok bahan kimia lainnya. Perkenalkan, nama saya Arifudin Diki Suendra Wigo dengan NPM 202384204013. Saya akan menjelaskan mengapa inventaris sangat penting. Dengan inventaris kita akan dapat
kemudahan untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap setiap aset atau barang yang dimiliki perusahaan. Inventaris juga adalah sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang dan memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dalam pengendalian barang. Kemudian di sini ada daftar bahan kimia di laboratorium kimia. Di sini ada aluminium klorida atau Al203 1334281 dan juga ada amonium klorida atau NH4Cl 1212529. Kemudian yang berikut daftar inventaris alat laboratorium. Di sini ada hot plate dengan spesifikasi No UVHP 18320 tahun 2020 berjumlah 2 buah. Kemudian termometer dengan spesifikasi HANA 9351 tahun 2021 berjumlah 5 buah. Kemudian neraca analitik dengan spesifikasi KERK ALJ 220/4 tahun 2020 berjumlah 1. C. Panduan penyimpanan bahan kimia. Sediakan tempat penyimpanan khusus untuk masing-masing bahan kimia dan kembalikan bahan kimia ke tempat itu setelah digunakan. Simpan bahan dan peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan. Amankan rak dan unit penyimpanan lainnya. Hindari penyimpanan bahan kimia di atas bangku atau di lemari. Jangan menyimpan bahan pada rak yang tingginya lebih dari 5 kaki. Hindari penyimpanan bahan berat di bagian atas. Jaga agar pintu keluar koridor area di bawah meja atau bangku serta peralatan keadaan darurat tidak dijadikan penyimpanan peralatan dan bahan. Labeli semua wadah bahan kimia dengan tepat. Hindari penyimpanan bahan kimia pada tudung asap kimia, kecuali bahan kimia yang sedang digunakan. Simpan racun atsirit, mudah menguap atau bahan kimia pewangi pada lemari berventilasi. Simpan cairan yang mudah terbakar di lemari penyimpanan cairan yang mudah terbakar. Jangan memaparkan bahan kimia yang disimpan ke panas atau sinar matahari langsung. Simpan bahan kimia dalam kelompok bahan yang sesuai secara terpisah yang diatur sesuai abjad. Ikuti semua tindakan pencegahan terkait penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai. Berikan tanggung jawab untuk fasilitas penyimpanan dan tanggung jawab lainnya di atas kepada penanggung jawab utama dan cadangan. Wujud zat yaitu padat, disimpan terpisah dari cairan. Konsentrasi zat. Konsentrasi yang pekat disimpan terpisah dan khusus. Misalnya HCl pekat. Kepekaan zat terhadap cahaya. Zat yang pekat terhadap cahaya disimpan dalam botol coklat. Kemudahan menguap. Zat yang mudah menguap disimpan di tempat yang dingin dan sejuk, serta hindarkan dari cahaya langsung. Larutan indikator disimpan dalam botol tetes. Simpan bahan kimia di perangkat pengaman zat lemari sekunder yang terpisah. Langkah-langkah penyimpanan bahan kimia diantaranya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bersihkan ruang dan penyimpanan bahan. 2. Bersihkan data ulang bahan yang ada. 3. Kelompokkan bahan yang ada berdasarkan pada keadaan alat dan bahan di atas. 4. Penyimpanan dan penataan bahan disesuaikan dengan fasilitas laboratorium, keadaan bahan dan alat di atas. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.